Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Karakter Kejujuran Siswa terhadap Penilaian Ulangan Harian di SD Islam Aligar kelas 4. Adanya penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah seminar usulan penelitian yang disusun oleh Siti Maisyaratul Masrurah NIM H1810854 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7 Universitas Juanda Bogor. Nah, selanjutnya akan dibahas mulai dari bab 1. Nah, pada penelitian ini akan dibahas mulai dari bab 1 sampai bab 3. Berikut paparannya. Mana nggak ada? Segituin dulu. Latar belakang kejujuran dalam konteks pembangunan karakter di sekolah menjadi sangat penting untuk menjadikan karakter peserta didik atau siswa sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Karakter dapat dilihat secara langsung di kelas, semisal ketika peserta didik melaksanakan proses ujian. Menurut Malik, perbuatan menyontek merupakan perbuatan yang mencerminkan peserta didik berbuat jujur pada diri sendiri, teman, orang tua, dan pendidiknya. Dengan menanamkan sikap jujur dalam pendidikan, peneliti ini dapat mengetahui atau ingin mengetahui apakah kejujuran dapat mempengaruhi siswa dalam menghadapi ujian atau tidak, seperti yang telah dipaparkan di atas. Maka peneliti memilih tempat penelitian di SD Islam Aligar ingin mengetahui apakah peserta didik masih menggunakan kejujurannya saat menjawab soal ujian, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan siswa mengenai sikap kejujuran dalam menjawab soal dari hasil belajar keseharian siswa di sekolah. Identifikasi masalah. Yang pertama,
adanya ketidakjujuran siswa saat ujian berlangsung. Yang kedua, masih adanya siswa dengan sengaja membuka buku catatan ketika ujian berlangsung. Yang ketiga, belum terciptanya perilaku jujur dalam diri siswa saat ujian. Yang keempat, masih adanya perilaku mencontek saat ujian. Yang kelima, kurang adanya kesiapan siswa saat mengikuti ujian. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu masalah yang dibatasi hanya pada pengaruh karakter kejujuran siswa terhadap penilaian ulangan harian. Kemudian, adapun rumusan masalahnya, diantaranya yaitu bagaimana peran guru di sekolah dalam menghadapi ketidakjujuran siswa saat menghadapi ujian. Selanjutnya, bagaimana kesiapan siswa saat mengikuti ujian. Yang ketiga, apa sebabnya siswa dapat melakukan tindakan mencontek saat menghadapi ujian. Itu adalah rumusan masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi orang tua, sekolah, siswa mengenai pentingnya sikap kejujuran dalam menghadapi ujian dan sebagai dasar rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis bagi guru yaitu dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan guru dapat meningkatkan rasa empati serta rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Dan sikap jujur siswa ini untuk meningkatkan hasil dan kualitas yang baik dalam menghadapi ujian. Adapun manfaat praktis bagi sekolah, yaitu sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kegiatan pembiasaan atau sikap dan ucapan, serta lingkungan yang mendukung siswa untuk meningkatkan sikap jujur. Adapun manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dan wawasan ilmu. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada deskripsi konseptual, yang selanjutnya ada penelitian yang relevan, kemudian ada kerangka berpikir, ada hipotesis penelitian. Dalam bab 2 ini kita akan membahas pengertian karakter. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Sedangkan secara terminologi, istilah karakter berarti sifat manusia yang umumnya yang bergantung pada faktor kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau kelompok orang. Kilpatrick dan Licona sebagai pencetus utama pendidikan karakter bahwa mereka itu meyakini nilai moral tidak hanya bersifat relatif, tapi nilai moral yang bersifat absolut yang bersumber dari agama apapun yang ada di dunia. Moral absolut yang disebut dengan The Golden Rule ini perlu diajarkan kepada generasi muda yang pada generasi penerus paham betul mana yang baik dan mana yang salah. Jadi membedakan sesuatu membedakan mana yang baik mana yang tidak baik. Nah, salah satunya dengan yaitu menanamkan sikap jujur, suka menolong, saling menghormati dan bertanggung jawab. Pada penelitian ini yaitu lebih merujuk pada pendidikan sikap jujur. Selanjutnya, adapun karakter jujur. Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang.
Menurut KBBI, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan yang siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Dalam buku pendidikan karakter berbasis tauhid, indikator dari sifat jujur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketika berbicara ia tidak dusta. Yang kedua, dapat dipegang ucapannya. Yang ketiga, berkata tulus tanpa melebih-lebihkan. Yang keempat, jika berbicara sesuai dengan faktanya. Yang kelima, membenarkan ketika melihat kebenaran. Itulah definisi dari karakter jujur. Ulangan harian, tes yang berupa ujian pada sebuah lembaran yang di dalamnya berisikan untaian soal-soal merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dengan menggunakan tes dapat mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru atau bisa juga yang telah dipelajari sendiri oleh siswa menurut Purwanto. Menurut Zainal Arifin mengemukakan bahwa ulangan harian merupakan ulangan yang dilakukan secara periodik pada akhir pengembangan kompetensi. Ulangan harian dapat digunakan untuk sebuah penilaian guru untuk memahami sejauh mana materi yang diajarkan oleh guru, dan ujian ini merupakan sebagai tolak ukur guru untuk memperbaiki suatu instrumen dan prosedur guru dalam mengajar. Selanjutnya, ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang memiliki kesamaan atau hubungan dengan peneliti saat ini. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan perbandingan serta masukan antara peneliti satu dengan yang lainnya. Nah, di sini peneliti mengambil penelitian yang relevan yang oleh peneliti Agus dan Mawardi MPD dengan judul Respon Siswa pada Sikap Kejujuran dalam Menjawab Soal Terhadap Hasil Belajar di SD Sungai Miyai 7 Banjarmasin. Yang kedua, peneliti oleh Fadilah dengan judul Kejujuran Salah Satu Pendongkrak Pendidikan Karakter di Sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, persamaannya sama-sama mengkaji mengenai karakter kejujuran. Yang kedua, perbedaannya, peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti yang relevan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kerangka berpikir dalam bab 2 ini yaitu atau dalam peneliti ini, di sini ada variabel X-nya yaitu ulangan harian, variabelnya Y yaitu kejujuran. Kerangka berpikir ini diambil dari indikator. Yang pertama, indikator X atau ulangan harian dilihat dari karakter peserta didik dan materi ajar. Yang kedua, variabel Y yaitu kejujuran, indikatornya menyampaikan sesuatu dengan sesuai dengan keadaan sebenarnya, bersedia mengakui kesalahan, tidak mencontek, tidak berbohong, tidak memanipulasi fakta atau informasi, berani mengakui kesalahan. Yang bersumber dari Mustari 2019. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.
belum ada jawaban yang empirik. Berdasarkan kerangka teori berpikir di atas, maka dapat diajukan hipotesis seperti ini. Terdapat pengaruh antara penilaian ulangan harian dan karakter kejujuran. Setelah kita membahas bab 2 secara teori, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu secara metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini mencakup desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan validitas dan reliabilitas instrumen. Yuk kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah pada peneliti ini yaitu pendekatan penelitian korelasi. Jadi korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan antar variabel tanpa menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Itu menurut Mudraj. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter kejujuran terhadap karakter kejujuran siswa. Di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya merupakan penilaian ulangan harian dan variabel Y-nya merupakan karakter kejujuran. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ialah SD Islam Aligar yang bertempat di Jalan Cikopo Selatan, Kampung Sukabirus, Desa Gadok, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari November 2020 ketika melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian berupa kumpulan atau merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 28 siswa di SD Islam Aligar. Selanjutnya ada sampel. Sampel menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jumlah sampel yang akan diambil adalah seluruh siswa kelas 4 SD Islam Aligar yang berjumlah 28 siswa. Variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas yaitu ulangan harian. Sedangkan variabel terikatnya adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Yang menjadi variabel terikat ini adalah karakter kejujuran. Di sini ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti yaitu ada observasi, kuesioner angket, dan wawancara. Sedangkan prosedur analisis pengumpulan data yaitu di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan kepada responden.
Sini ada validitas dan reliabilitas instrumen. Menurut Sofyan, validitas atau validitas dan reliabilitas instrumen yang masuk pada bab 3 dalam penelitian ini, dalam pengertiannya menurut Sofyan, yaitu validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang diukur. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu menurut Sugiono. Menurut Sofyan, uji reliabilitas itu adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat mengukur yang sama pula. Dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis analisis data. Di antaranya yaitu yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistika deskriptif meliputi modus, rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum. Penyajian data pada analisis deskriptif ini di sini terdapat 2 analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis statistika deskriptif meliputi modus, mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Penyajian data pada analisis deskriptif ini menggunakan distribusi frekuensi, diagram batang, dan lingkaran menurut Sugiono. Yang kedua ada uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini bertujuan untuk menguji apakah data yang terkumpul memenuhi prasyarat untuk analisis atau tidak. Adapun ujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Menurut Sofyan, pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukuran yang sama. Instrumen pengumpulan data ini yaitu peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian dan perhitungan skor. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat dari hasil paparan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.